Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Moritz. Dan yang paling luar biasa adalah kembali lagi bersama Amarket, broker terpercaya yang selalu melayani trader Indonesia. Rekan trader semuanya, seperti biasa rekan trader, setiap hari kami akan membawakan sedikit analisa buat rekan trader. Kami ingin rekan trader punya sedikit informasi sebelum terjun di trading nanti. Oleh karena itu, tugas kami adalah memberikan informasi tersebut, memberikan sedikit analisa, tapi tugas rekan trader adalah menganalisa kembali. Gunakan analisa yang kami lakukan sebagai rujukan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader sendiri. Rekan trader, tanpa buang waktu, mari kita coba langsung lihat aja keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin sebelum kita masuk nanti di analisa teknikal kita, dan sebelumnya kita akan masuk juga di tema harian kita. Untuk pergerakan pasar yang terjadi di hari Selasa kemarin, kita lihat dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika walaupun sempat naik rekan trader di posisi seputaran 99.171, tapi kemudian dia agak sedikit tertahan dan dia kembali lagi turun di posisi 98.905. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD kemarin agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader, dia turun hingga menembus level 1.15178, tapi di penghujung perdagangan dia agak sedikit mengalami penguatan dan dia ditutup di posisi 1.15517. Pound sterling pun juga sama. Pound sterling pada prinsipnya dia bergerak sangat datar rekan trader ya. Dari pasar Asia hingga ditutup pasar Amerika, akhirnya dia bergerak cuman di seputaran sempit dan ditutup seputaran 1.33460. Sedangkan untuk gold perlahan-lahan namun pasti emas ini sudah kembali menapak lagi masuk di zona 3.300. Kemarin sempat menyentuh level 3.333.61, tapi akhirnya rekan trader bergerak dan ditutup di posisi 3.329.99 ya. Bukan 33 tapi 3.000. Sorry rekan trader. Aduh, sorry. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang sama juga pada prinsipnya kemarin pasar sangat datar rekan trader ya. Datar, naik turun di posisi 148, naik di posisi 148.808, tapi akhirnya ditutup di posisi 148.434. Rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar, dan seperti biasa tema yang akan saya bawa pada hari ini akan selalu ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada perdagangan hari ini. Oleh karena itu tema yang coba saya angkat adalah pasar menunggu petunjuk dari non-farm payroll, FOMC, rapat pertemuan FOMC. Rekan trader, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. FOMC datang lagi, dan kita akan melihat bagaimana imbas dari kebijakan yang dilakukan, imbas dari hasil FOMC ini terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Kita tahu bahwa banyak sekali yang menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga memang akan dilakukan 2 kali dalam setahun. Kuartal ketiga maupun kuartal keempat nanti ada yang bilang bahwa bulan September, nanti bulan Desember. Tapi melihat data-data yang terjadi dan melihat pressure yang dilakukan oleh Donald Trump, sehingga pasar juga sedikit memberikan gambaran agak tidak terlalu kemungkinan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan Juli ini, walaupun sangat kecil rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, nanti pada pukul 1 dini hari akan ada rilis dari pertemuan FOMC. Seberapa besarkah pertemuan FOMC itu akan memberikan kekuatan terhadap pergerakan pasar? Seberapa besarkah dari pertemuan FOMC itu akan menghasilkan sebuah keputusan di mana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan, atau masih menahan untuk memangkas tingkat suku bunga? Ini akan menjadi tema yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, di mana pasar akan melihat hal tersebut. Dan kalau kita lihat rekan trader,
Kita lihat di data yang ada, ya. Secara garis besar kalau kita lihat di data yang ada rekan trader, di sini sudah sangat jelas kalau kita lihat ya dari rapat pertemuan yang akan dilakukan pada tanggal 30 Juli ini diprediksikan itu sekitar 97,9% menyatakan bahwa The Fed akan menahan pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi dia akan bergerak, dia masih tetap di antara 4,25 sampai 4,5% rekan trader. Ini jika dibandingkan dengan bagaimana tingkat suku bunga itu dipangkas, itu hanya sebesar 2,1%. Ini target rate probabilitas dari pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada Kamis dini hari nanti malam. Statementnya akan dikeluarkan. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat seberapa besarkah peluang yang akan terjadi nanti malam. Kalau kita lihat biasanya data yang dikeluarkan ini, kalau saya mau bilang hampir sekitaran 99,9% yes, benar. Sehingga dari data ini sudah sangat jelas bisa memberikan suatu gambaran bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan nanti, apakah memang akan dipangkas, ditahan, atau dinaikkan. Secara garis besar kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh The Fed Watch seperti yang telah saya tunjukkan, itu menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan ditahan lagi. Ini dia rekan trader. Ini akan benar-benar menjadi bumerang bagi pasar karena sudah barang tentu Donald Trump akan marah. Rekan trader, Donald Trump sudah sangat jelas akan marah hal tersebut. Tapi kita akan lihat dari sini, kita akan lihat bagaimana keputusannya. Apa yang dia akan dikatakan oleh Jerome Powell. Apakah masih dovish, atau masih dalam posisi hawkish. Kita akan lihat kata-katanya. Sebenarnya kalau rekan trader udah melihat penjelasan di webinar hari Jumat kemarin, sudah gamblang saya jelaskan di sana rekan trader. Sangat gamblang. Tapi kalau kita lihat rekan trader, dampaknya buat pasar akan sangat besar. Kalaupun memang nanti malam FOMC menyatakan bahwa masih akan tetap menahan, artinya akan memberikan kekuatan tambahan untuk dolar Amerika naik lagi. Setidaknya dolar Amerika tidak turun lagi ke 96, tapi dia akan tetap bertahan mungkin di 98 dan mencoba untuk ke 99. Ini artinya akan memberikan sedikit tekanan bagi gold. Tapi semua itu akan tergantung dari pidato yang akan dilakukan oleh Jerome Powell nanti. Tapi kalau seumpamanya pasar sudah menyadari hal tersebut dan pasar sudah yakin bahwa nanti pada pertemuan FOMC bulan September nanti pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, pasar akan bergerak. Dan dari situ sudah mulai terbentuk bagaimana arahnya. Oleh karena itu kalau saya lihat dari sisi dua mata pisau ini, kita bisa lihat di satu sisi memang pasar kemungkinan akan merasakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga masih ditahan, artinya memberikan sedikit kekuatan terhadap dolar Amerika. Akan tetapi apabila ini memang dilakukan, artinya kepastian untuk pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada pertemuan berikutnya bulan September. Di saat itulah menjelang bulan September nanti, menjelang pertemuan bulan Desember nanti, pasar sudah mulai kebentuk dan itu akan menjadi trigger untuk emas bisa kembali lagi naik. Minimal 3.400, maksimal 3.500, atau luar biasa di atas maksimal melebihi 3.500, mencapai rekor tertinggi terbaru dalam sejarah. Oleh karena itu rekan trader, tetap kita akan melihat hasilnya. Segala peluang masih tetap ada, pergerakan masih tetap ada, dan pasar akan menantikan hal tersebut. Kita akan saksikan pernyataannya nanti malam pukul 1 dini hari waktu Indonesia. Sampai ketemu, sorry. Bukan, kita lanjut lagi rekan trader. Oke rekan trader, kita lanjut di analisa teknikal. Rekan trader jangan heran kalau saya ini suka ketawa-ketawa rekan trader. Kita lanjut ke analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Oke, indeks dolar Amerika. Nah, indeks dolar Amerika, pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini
Secara garis besar kita lihat indeks dolar Amerika masih datar. Masih datar. Tapi kalau kita lihat seperti kayak gini, saya masih bisa bilang bahwa peluang untuk sedikit naik lagi masih tetap ada. Oleh karena itu saya memprediksikan dia akan mencoba naik minimal sampai di 99.129. Akan tetapi peluang untuk turun pun juga masih tetap ada rekan trader. Dia akan bisa turun hingga level terendah di seputaran 98.608. Bagaimanakah untuk euro uncle saham dolar? Pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar nanti hari ini secara garis besar kita lihat bahwa euro uncle saham dolar hari ini pola pergerakannya kita akan lihat ya pola pergerakan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat keadaan seperti kayak gini, dia masih akan tetap datar sampai malam nanti. Peluang untuk turun masih tetap ada rekan trader. Saya pikir dia ini akan bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran sini ya 1.15114, tapi untuk naik pun juga sangat besar dan dia bisa naik hingga menembus level maksimum 1.10617. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar. Pound sterling kalau saya lihat dia ini masih bergerak standby, tapi dari pandangan saya peluang naik ini masih sangat besar. Hari ini dia akan mencoba naik. Rekan trader hati-hati, kenaikan ini bisa saja terjadi, dan kalaupun memang terjadi dia bisa naik hingga level paling maksimum menurut saya itu di seputaran 1.34059. Tapi sekali lagi bahwa peluang pelemahan pun juga besar. Ya, dia akan mencoba turun sampai level terendah di 1.33133. Nah, ini adalah pola pergerakannya. Sedangkan untuk gold, kita lihat gold secara garis besar rekan trader. Kita lihat gold dari kacamata saya. Gold hari ini agak sedikit memiliki peluang untuk naik ke posisi lebih tinggi. Prediksi saya dia akan mencoba hingga 3.343. Tapi tetap pun juga di tengah prediksi penguatan masih ada secerca peluang untuk dia kembali jatuh. Analisa saya dia ini bisa jatuh hingga level paling terendah menurut saya itu di seputaran 3.317. Intinya hari ini dia akan tetap berada di seputaran 3.300 rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader kita lihat USD yen Jepang hari ini secara garis besar kita lihat bahwa USD yen Jepang sepertinya sedikit mengalami pelemahan. Analisa saya dia akan mencoba melemah hingga level terendah di posisi 147.44. Tapi harap diperhatikan masih ada secercah harapan untuk naik dan dia bisa naik di posisi 148.469. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kita bisa kembali lagi melihat kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi kita secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini ya kalender ekonomi. Nah, nanti malam secara garis besar beritanya itu ada PDB pada pukul 19.30. Aduh, ini mesti yang ini nih ya. Nah, dan PDB, dan jangan lupa bahwa nanti keputusan FOMC pada pukul 1 dini hari nanti. Konferensi FOMC 1.30 juga akan ada. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Jangan lupa juga rekan trader, dari tadi udah mau tutup-tutup tapi masih ada yang belum dijelas. Ini adalah website resmi kami. Silahkan rekan trader bergabunglah bersama Amarket. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jadikanlah analisa yang kami berikan sebagai rujukan acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semua. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.